Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. FC Utrecht dan Ole Romani seakan sudah menyatu di antara keduanya. Kalau kita menyebut FC Utrecht, pasti akan langsung teringat bayangan Bang Ole sedang bermain. Ia sudah demikian melekatnya dengan klub. Tetapi pemain naturalisasi Indonesia itu dikabarkan akan hengkang dari klub yang membesarkan namanya. Ini memicu tanda tanya besar, terutama publik yang ada di Indonesia. Mengapa pemain yang begitu diandalkan FC Utrecht itu harus pergi? Ada apa di balik skenario kepindahan Bang Ole ke Oxford? Sebelum membahasnya, yuk subscribe dan nyalakan notifikasi agar tak ketinggalan video-video terbaru dari Starting Eleven Story. Kejutan datang di transfer musim dingin 2025 di mana FC Utrecht akhirnya berhasil memboyong striker baru. Striker baru itu adalah Miliano Jonathans, pemain yang tadinya memperkuat Vitesse Arnhem. Di klubnya yang lama, Miliano bermain sangat bagus. Sepanjang karirnya di sepak bola, ia sudah mencetak 11 gol dan 8 assist. Performa bagus inilah yang kemudian ia diminati klub-klub. Sementara Miliano kontraknya dengan Vitesse Arnhem berakhir pada 30 Juni 2025, tentu bagi Vitesse jadi kesempatan untuk mendulang uang. Apalagi klub sedang didera masalah finansial, maka menjual Miliano Jonathans adalah ide yang bagus. Sesuai dengan market value, Jonathan berkisar di bawah 1 juta euro. Klub dari Belgia Anderlecht berminat memboyong Jonathans. Tetapi karena tak jodoh, Jonathans mengaku masih ingin berkarir di Liga Belanda saja. Beberapa klub lain seperti FC Twente, SC Heerenveen, AZ Alkmaar, dan Go Ahead Eagles juga berminat. Tapi hanya FC Utrecht yang diterima. Tentu kedatangan Miliano Jonathans menggoyang kemapanan Ole Romani di FC Utrecht. Miliano, meski berasal dari klub divisi 2 Liga Belanda, tapi tak kalah hebat dengan Ole Romani. Bahkan sudah sejak lama manajemen FC Utrecht mengamati Jonathans di tim junior Vitesse. Ole Romani pun tersingkirkan begitu Miliano menandatangani kontrak selama 3,5 tahun pada 1 Januari 2025. Setelah Miliano Jonathans resmi ke FC Utrecht dengan durasi kontrak sampai 30 Juni 2028, Ole Romani pun angkat kaki. Pihak klub juga ingin menjualnya di bursa transfer musim dingin ini. Nantinya, uang penjualan Romani akan digunakan untuk membiayai transfer pemain di musim dingin. Sesuai harga di Transfermarkt, Oxford berani mengeluarkan uang sebesar 2 juta euro untuk seorang Ole Romani. Sebab pelatih kepala Oxford United, Gary Rowett, menilai Ole Romani cocok untuk mengisi lini depan. Romani berpotensi jadi keran gol untuk Oxford United. Ada alasan logis mengapa akhirnya Oxford United memilih Ole Romani. Satu hal yang pasti adalah Gary Rowett sudah mengamatinya sejak lama. Dalam pengamatan Rowett, Romani adalah sosok pemain yang kreatif. Ole Romani kreatif dalam menciptakan peluang maupun menghasilkan gol. Mendengar Oxford United berminat memboyong Ole Romani, manajemen FC Utrecht tak menyia-nyiakan hal itu. Romani langsung dijual ke Oxford United. Ia resmi berseragam Oxford United pada 5 Januari 2025. Kepindahan salah satu pemain keturunan Indonesia ini sebenarnya tak cuma dipicu oleh masuknya Miliano Jonathans saja, tapi ada faktor lain yang mempengaruhinya. Siapa lagi kalau bukan karena kebijakan sang pelatih, Ron Jans belakangan ini. Pelatih berusia 66 tahun itu menginginkan salah satu mantan pemain FC Utrecht yang pernah berlaga di Premier League. Pemain itu adalah Sebastian Haller. Pemain berusia 30 tahun itu merupakan salah satu penyerang produktif di FC Utrecht pada rentang waktu 2017-2019. Pihak klub ingin reuni ceritanya. FYI saja, Sebastian Haller sejak tidak di FC Utrecht, ia melalang buana di kompetisi bergengsi Liga Inggris dan Bundesliga. Ia pernah memperkuat West Ham United dan Borussia Dortmund.
Meski pada akhirnya di Borussia Dortmund dipinjamkan ke Leganes hingga 30 Juni 2025. Nah, sosok inilah yang turut serta menggeser posisi Ole Romani di FC Utrecht. Mau tak mau, suka tidak suka, Ole pun harus angkat kaki dari Stadion Galgenwaard, tempat di mana ia mengasah karir sepak bolanya yang tak bisa dikatakan mudah. Ya, karir Ole Romani memang sudah saatnya beranjak. Entah suatu saat akan kembali lagi ke FC Utrecht atau tidak, yang jelas paruh musim ini klub tak lagi membutuhkan tenaganya, alias ia dicoret dari daftar pemain penyerang di bawah asuhan Ron Jans. Namun sebenarnya rencana pencoretan Ole Romani dari daftar skuad FC Utrecht itu sudah terjadi sejak pramusim 2024-2025. Tepatnya pada Agustus 2024, sang pelatih Ron Jans sudah merilis siapa saja yang akan dicoret. Ole Romani salah satunya. Tapi beruntung Romani masih selamat dari rencana pencoretan Ron Jans kala itu. Sang pelatih masih memberi kesempatan kepada Ole untuk membuktikan kapasitasnya sebagai penyerang mematikan di FC Utrecht. Semacam ultimatum terakhir untuk Ole Romani. Itu semua dilakukan demi mempersiapkan musim dengan baik. Pelatih FC Utrecht itu mesti mendepak satu pemain karena Ron Jans merasa pemain depan di FC Utrecht terlalu banyak, sehingga mengurangi satu pemain adalah salah satu jalan keluarnya. 4 terlalu banyak, 3 penyerang sudah cukup. Memang jika melihat FC Utrecht sekarang ini menggembirakan, sebab FC Utrecht bertengger di 3 besar klasemen Liga Utama Belanda, melebihi target yang ditentukan Ron Jans sendiri di awal musim, di mana ia ingin FC Utrecht menggapai di posisi 5 klasemen Liga Belanda. Tapi ini masih baru jalan di pertengahan musim, yang artinya apapun bisa terjadi. Maka untuk bisa sesuai target Ron Jans di awal, ia perlu melakukan perombakan, sehingga setiap pemain wajib untuk mengerahkan potensi terbaiknya bila ingin bertahan lama di FC Utrecht. Namun sayang di mata Ron Jans tampaknya Ole Romani belum memenuhi kriteria. Nafasnya di Utrecht pun hanya bertahan paruh musim. Di bursa transfer Januari ini, Ron Jans memilih untuk melepas Ole Romani. Tapi benarkah Ole Romani adalah pemain yang layak diusir dari tim Katedral? Pemain kelahiran 2000 ini sebetulnya tak buruk-buruk amat secara penampilan. Walau jarang menjadi starter, bahkan apabila dibandingkan dengan pemain lain, harusnya Ole Romani layak dipertahankan. FotMob bahkan memberi nilai performa Ole Romani dengan rating 6,9 musim ini di FC Utrecht. Rating yang bahkan lebih tinggi dari pemain lain seperti David Min dan Noah Ohio. Harusnya ini jadi pertimbangan bagi Ron Jans. Daripada melepas Romani, mending di antara 2 pemain ini. Romani juga bermain sangat efektif. Misalnya saja pada pertandingan melawan PSV Zwolle pada Agustus 2024, ia jadi penentu kemenangan FC Utrecht. Ia mencetak gol di menit ke-16. Gol itu semata wayang sampai 90 menit berakhir. Satu-satunya yang kurang dari Ole Romani adalah menit bermainnya. Ron Jans masih belum terlalu mempercayakan Romani sebagai starter, padahal dari segi kualitas dan kebugaran Romani memilikinya. Tinggal kita menunggu, apakah dengan pindah ke Oxford, Romani bakal mendapat lebih banyak bermain, terutama sebagai starter, atau tidak. Jika sama saja cuma jadi penghuni bangku cadangan, ya sama aja bohong.